Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Dari perbandingan user flow, yaitu dua aplikasi, Canva dan Adobe Photoshop. Dan berikut adalah nama-nama kelompok kami. Kita mulai dari aplikasi Canva, yaitu alurnya dimulai dari membuka aplikasi, klik buat desain, lalu membuka bagian menu template, dan kita memilih sesuai apa yang kita mau. Dan yang berikut titik ini ada keputusan, yaitu apakah template yang digunakan tersedia. Jika tidak, ya tidak bisa. Jika iya, ya bisa. User langsung membuat template dan mengedit teks, warna, dan jika tidak, user harus mencari template lain, dan alur ini bisa berlangsung dan katong bisa membuat template-template tersebut sesuai katong kebutuhan sendiri. Selanjutnya kita masuk pada task yang kedua, itu editing. Canva, setelah membuka desain kosong, user menambahkan elemen, teks, gambar atau shape. Titik keputusannya elemen yang dipilih gratis atau premium. Jika premium, user harus upgrade ke pro atau mengganti elemen. Jika gratis, langsung lanjut mengatur layout dan warna, lalu ekspor ke file. Dan berikut tas yang ketiga itu, pertama pengguna membuka desain yang sudah ada, kemudian memilih menu bagikan atau share. Setelah itu pengguna memasukkan alamat anggota yang akan diajak berkolaborasi. Selanjutnya itu terdapat keputusan apakah anggota yang diundang sudah memiliki akun Canva atau belum. Jika sudah terdaftar, anggota dapat langsung mengakses desain dan melakukan pengeditan secara real time bersama anggota lainnya. Jika belum terdaftar, Canva akan mengirimkan link undangan. Anggota yang akan menerima link dapat bergabung terlebih dahulu, kemudian mengedit desain bersama. Setelah proses kolaborasi selesai, desain dapat disimpan dan diekspor ke berbagai format sesuai kebutuhan pengguna. Proses ini kemudian berakhir pada tahap selesai. Selanjutnya kita masuk pada aplikasi Photoshop, di mana pada task yang pertama itu membuat dokumen baru di Photoshop. Jadi prosesnya dimulai dari pengguna membuka aplikasi Adobe Photoshop. Setelah aplikasi terbuka, pengguna memilih menu New Document untuk membuat proyek baru. Selanjutnya pengguna mengatur preset dokumen seperti ukuran kanvas, resolusi atau PPI, serta mode warna sesuai kebutuhan desain. Setelah pengaturan selesai, terdapat keputusan apakah pengguna ingin menggunakan preset yang sudah tersedia. Jika ya, pengguna memiliki preset Photoshop yang sesuai. Jika tidak, pengguna tetap dapat membuat dokumen menggunakan pengaturan yang telah dibuat secara manual. Setelah itu, dokumen berhasil dibuat dan pengguna dapat mulai melakukan proses editing. Selanjutnya kita masuk pada task yang kedua, yaitu retouching dan editing foto. Pada tahap kedua, pengguna membuka file foto atau gambar yang ingin diedit. Kemudian pengguna memilih tools retouching seperti spot healing brush, clone stamp, atau dodge tool untuk memperbaiki bagian gambar. Setelah itu, pengguna dapat menambahkan adjustment layer seperti curves, levels, atau hue saturation agar pengeditan non-destruktif dan lebih mudah diulang kembali. Berikutnya terdapat keputusan apakah pengguna akan menggunakan filter AI. Jika ya, pengguna dapat memakai fitur seperti generative filter atau negative filter untuk mempercepat proses editan. Jika tidak, pengguna melanjutkan proses editing secara manual. Perlu diperhatikan bahwa beberapa filter AI memerlukan lisensi Adobe Creative Cloud, sehingga jika lisensi belum tersedia, filter tersebut tidak dapat digunakan. Setelah proses editing selesai, pengguna melakukan filter jika diperlukan, kemudian menyimpan atau mengekspor hasil desain ke format yang diinginkan. Selanjutnya yaitu task ketiga, tentang kolaborasi dan ekspor file pada Photoshop. Pada tahap terakhir, pengguna membuka file Photoshop yang sudah ada. Selanjutnya, pengguna memilih menu Share for Preview untuk membagikan desain kepada orang lain. Kemudian, pengguna memasukkan alamat email kolaborator. Setelah itu, muncul keputusan apakah kolaborator telah memiliki akun Creative Cloud. Jika ya, kolaborator dapat langsung mengedit file bersama melalui Creative Cloud Libraries.
Jika tidak, pengguna perlu mengirim link undangan Creative Cloud. Kemudian kolaborator membuka link tersebut dengan bergabung terlebih dahulu. Setelah proses kolaborasi selesai, pengguna menyimpan perubahan dan mengekspor file akhir sesuai kebutuhan, sehingga proses dinyatakan selesai. Kemudian yang berikut kesimpulan dan insight penutup. Insight utama, perbedaan terbesar ada di task pertama dan task kedua. Disitulah terlihat filosofi desain masing-masing. Sementara task ketiga, kolaborasi, menunjukkan konvergensi, di mana pola interaksi sudah menjadi konvensi umum di industri. Kemudian pada Canva unggul dalam onboarding cepat dan pengambilan keputusan minim, dan Photoshop unggul dalam kontrol dan fleksibilitas hasil akhir, tapi butuh pengetahuan lebih di setiap langkah.